Euclid. Dan pada sesi 1 kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai aljabar boolean, tepatnya pada penyederhanaan fungsi boolean. Di pembahasan kita akan fokus pada penggunaan peta Carnot untuk menyederhanakan fungsi boolean. Ada beberapa referensi atau sumber materi yang saya gunakan dalam pembuatan PT ini. Yang pertama adalah buku Rinaldi Munir, serta yang kedua adalah buku Rosen. Ada beberapa subtopik penting yang akan kita kupas lebih lanjut pada sesi ini. Yang pertama adalah mengenai definisi penyederhanaan fungsi boolean, kemudian penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar, kemudian penyajian peta Carnot untuk 2, 3, dan 4 keubah. Yang keempat, pengisian peta Carnot. Yang kelima, penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Carnot. Dan yang terakhir adalah keadaan don't care. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Nah, sebenarnya apa sih penyederhanaan fungsi boolean? Nah, ini judulnya keliru ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai definisi apa sih sebenarnya penyederhanaan fungsi boolean. Nah, penyederhanaan fungsi boolean itu berarti kita disuruh mencari sebentar. Nah, kalau kita disuruh menyederhanakan fungsi boolean, artinya kita disuruh mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi jumlah literal atau operasinya lebih sedikit. Nah, sebenarnya penyederhanaan fungsi boolean ini sama halnya dengan penyederhanaan atau bentuk ekivalen dari ekspresi boolean pada video sebelumnya atau pada pembahasan kita di minggu sebelumnya. Nah, karena kan di pembahasan soal saya juga pernah katakan bahwa ekspresi boolean itu juga bisa menjadi fungsi boolean. Nah, sehingga ketika ekspresi boolean kita cari bentuk ekivalennya, di mana ternyata bentuk ekivalennya jumlah literalnya lebih sedikit dan atau operasinya lebih sedikit, artinya itu adalah bentuk yang lebih sederhana dari si ekspresi boolean, atau bisa juga kita sebut dengan bentuk yang lebih sederhana dari fungsi boolean nantinya. Nah, di sini ada contoh, misal kita punya fungsi x, y dengan ekspresi x aksen dikali y ditambah x dikali y aksen ditambah y aksen. Lalu bentuk sederhananya adalah seperti berikut nih, seperti ini. Fx, y, x aksen ditambah y aksen. Nah, di sini kita punya 2 literal untuk 2 suku pertama, kemudian 1 literal untuk suku ketiga. Dan kita punya 2 operasi binar penjumlahan. Sedangkan pada bentuk sederhananya, kita hanya punya 1 literal untuk masing-masing suku dan hanya punya 1 operasi binar penjumlahan. Nah, di sini bentuk yang kedua ini lebih sederhana dibanding bentuk yang pertama. Nah, jadi tujuan kita pada pembahasan kali ini adalah menjadikan bentuk yang awalnya banyak operasinya atau literalnya banyak itu menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Tidak harus seperti ini, tapi kata kuncinya adalah jumlah literal dan operasi yang lebih sedikit. Nah, pada aplikasi boolean itu sendiri, fungsi boolean yang lebih sederhana ini nantinya akan berfungsi untuk mengurangi jumlah gerbang pada rangkaian logika. Nanti jumlah gerbang yang lebih sedikit itu nanti akan berpengaruh pada penyediaan kawat. Nah, jadi sebenarnya penyederhanaan fungsi boolean ini sangat penting ya. Oke, sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa cara untuk menyederhanakan fungsi boolean. Salah satunya adalah dengan cara aljabar atau manipulasi aljabar. Nah, di sesi sebelumnya juga kita sudah bahas ini sebenarnya. Kita sudah belajar bagaimana cara menyederhanakan atau mencari fungsi atau ekspresi yang ekivalen dengan ekspresi sebelumnya menggunakan hukum-hukum
aljabar boolean, atau menggunakan Asyogma juga bisa, atau menggunakan manipulasi aljabar yang lainnya. Nah, penyederhanaan seperti ini itu disebut dengan penyederhanaan menggunakan atau secara aljabar. Nah, sebenarnya kelemahannya tidak ada aturan khusus. Kita tidak tahu, kita hanya mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba hukum-hukum yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi tersebut. Jadi tidak ada aturan yang menjamin kita akan memperoleh jawaban sampai akhir. Nah, keadaan seperti inilah yang membuat penyederhanaan secara aljabar tidak selalu bisa kita gunakan jika fungsinya nanti membesar gitu. Kita jadi nggak membutuhkan waktu yang lama untuk menyederhanakannya. Makanya kali ini kita akan membahas penyederhanaan fungsi boolean yang lebih fokus gitu ya. Maksudnya kita akan banyak atau fokus pada pembahasan penyederhanaan fungsi boolean pada peta dengan menggunakan peta Karnoff. Nah, oke. Pertama, kita akan belajar dulu mengenai apa itu peta Karnoff. Nah, peta Karnoff itu sendiri itu adalah sebuah diagram atau peta, ya kita menyebutnya peta gitu ya, yang dimana peta ini terbentuk dari kotak-kotak. Jadi setiap kotak itu berbentuk bujur sangkar atau persegi yang saling bersisian atau saling berdampingan, sehingga nanti kita bisa membuatnya ke dalam bentuk segi empat gitu. Nah, tiap kotak itu merepresentasikan sebuah minterm. Ingat ya, minterm pada saat kita bahas fungsi boolean itu adalah suku-suku yang memuat literal lengkap. Nah, kotak dikatakan bertetangga. Nah, jadi tadi syaratnya tiap kotak itu harus merepresentasikan minterm. Kemudian tiap kotak itu dikatakan bertetangga atau saling bersisian gitu jika minterm-minterm yang merepresentasikannya itu berbeda hanya di satu buah literal saja. Misalnya kita punya di kotak sebelah sini X, Y, Z. X, Y, Z misalnya. Nah, di sisi selanjutnya, kotak di sebelahnya, mungkin saja kita punya X, Y, Z aksen gitu. Jadi hanya satu buah literal saja yang berbeda. Atau juga bisa kita sebut dengan berbeda satu bit. Nah, ini penjelasan selanjutnya akan kita lihat. Nah, ini misal ya, ini kan secara umum nih peta Karnoff. Jadi berbentuk kotak-kotak gitu ya, kalau bisa digambarkan seperti inilah kira-kira. Berbentuk kotak-kotaknya itu misal ya, ini kita punya sebuah, oke. Nah, ini di sini ada 4 kotak. Nah, ini ada minterm di dalamnya nanti. Nah, di sini juga dan di sini juga, ini juga. Nah, kotak-kotak ini di dalamnya kan tadi minterm, itu udah syarat yang kedua, yang pertama ini. Nah, kemudian syarat kedua, minterm yang saling bertetangga atau kotak ini dengan kotak ini itu syaratnya harus dikatakan bertetangga harus punya literal yang berbeda. Gitu ya. Misal di sini kita punya X, Y, Z. Nah, di sini misalnya X, Y, Z aksen, misalnya seperti itu. Nah, ini berarti yang berbeda Z aksen dengan Z. Lalu bisa juga berbeda satu bit. Nah, satu bit itu maksudnya apa? Nah, ini nanti deh kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana penyajian peta Karnoff pada dua peubah. Jadi fungsi ada peubah ya. Nah, ada 2 peubah, ada 3 peubah, ada 4 peubah, dan seterusnya. Di sini kita akan menyajikan peta Karnoff untuk fungsi dengan 2 peubah. Nah, ada 2 cara ya penyajian untuk 2 peubah ini. Misalkan dulu peubahnya itu ya bisa X, Y atau A, B terserah. Tapi di sini kita akan menggunakan X, Y. Lalu, nah tadi kan kotaknya berbentuk bujur sangkar atau persegi atau segi 4 gitu ya. Nah untuk baris pada peta Karnoff itu
diisi dengan nilai peubah X. Nah, lalu untuk kolomnya itu isi dengan peubah Y. Sehingga kita bisa menyajikan peta Karnaugh untuk dua peubah sebagai berikut. Nah, ini adalah sebentar. Nah, ini adalah penyajian pertama. Jadi dia sebenarnya ada 3 opsi ya. Kita boleh milih 1, 2, atau 3. Nah, untuk penyajian 1, masing-masing kotaknya ini berisi lambang dari minterm. M0 kecil, M1 kecil, M2 kecil gitu ya. Dan untuk penyajian kedua, kita tuliskan petunjuk kalau di baris itu adalah nilai peubah X, untuk kolom itu adalah nilai peubah Y. Dan kita juga tuliskan nilai-nilai untuk masing-masing kolom atau masing-masing baris. Contoh ya, untuk baris pertama kita isi untuk nilai 0, untuk baris kedua 1, kolom pertama 0, kolom kedua 1. Lalu di dalam kotaknya ini kita tuliskan apa kombinasi dari si peubah acaknya yang merepresentasikan nilai, atau ini kan 0,0. Nah, jadi bentuk mintermnya adalah X aksen, X aksen kali Y aksen. Nah, itu juga untuk 0,1. Nah, di sini kita tulisnya X aksen, Y aksen. Nah, bentuk-bentuk ini bentuk penyajian kedua ini nanti akan kita gunakan lebih lanjut pada pembahasan kita. Jadi kita memilih untuk menyajikannya menggunakan penyajian bentuk yang kedua nantinya. Nah, ini bentuk yang ketiga itu bedanya dengan bentuk yang kedua, isi kotaknya sama ya. Sama-sama memperlihatkan kombinasi perkalian suku-sukunya. Nah, atau literalnya. Nah, namun untuk sisi-sisi dari si peta Karnaugh-nya itu dia menggantinya dengan literal yang mewakili untuk masing-masing kolom dan baris. Nah, contohnya di sini ini Y aksen, ini Y. Nanti ini X aksen, ini X. Jadi isi kolomnya artinya kita mulai dari baris X aksen, Y aksen, X aksen, Y, X kali Y aksen, X, Y. Nah, di sini apakah bentuk penyusunan seperti ini sudah baku? Nah, iya ya. Karena kita punya syarat tadi. Kita punya syarat bahwa Nah, kita punya syarat tadi kalau isinya itu minterm. Ya udah, ini udah minterm ya, minterm. Nah, tapi kita punya syarat yang kedua, kalau yang bertetangga itu apa? Dia punya berbeda hanya satu literal. Berbeda satu literal. Kemudian syarat yang kedua apa? Bukan syarat ya, atau juga bisa, atau ini bukan ini, atau dia berbeda 1 bit. Nah, maksudnya bagaimana di sini? Nah, kita lihat ya. Di sini itu bentuk M0 itu atau bentuknya X aksen, Y aksen itu kalau kita jadikan ke nilai, itu kan nilainya adalah 0, 0, ya kan? 0, 0. Kalau ini 0, 1. Ini 1, 0. Ini 1, 1. Nah, untuk berbeda satu literal, kita bisa langsung lihat ya. Ini adalah X aksen, Y aksen. Ini X aksen, Y. Yang berbeda di sini hanya Y aksen dengan Y. Satu literal ya. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini. Atau atas dengan bawah juga bisa ya. Ini X aksen, Y, X aksen, Y aksen, di bawahnya X, Y aksen. Yang berbeda yang mana? Yang di depan, X dengan X aksen. Nah, begitu juga dengan sisi sebelahnya. Jadi, kalau bertetangga itu berarti untuk kotak sebelah sini tetangganya ada 2 ya. Tetangga kiri, kanan gitu ya, dan tetangga atas. Nah, jadi syaratnya itu literalnya harus berbeda 1 buah saja. Kalau untuk yang kanan berarti perbedaannya terdapat pada Y aksen. Di sini Y aksen, di sini Y. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk berbeda 1 bit itu apa maksudnya? 1 bit. Nah, seperti sudah saya tuliskan, kita bisa menuliskan
mintermnya itu dalam nilai-nilai peubah gitu ya. Ini 0,0 misalnya kita pakai warna lain. Nah, ini 0,0, ini 0,1, ini 1,0. Nah, lihat ya, 0,0 ini 0,0 dengan 0,1 itu berbedanya di 1 bit atau 1 angka. 0 dengan 1. Nah, lalu untuk yang di bawah 0,0 dengan 1,0. Perbedaannya di posisi yang mana? Yang depan ya, yaitu di sini 0, di sini 1. Yang belakangnya tetap sama. Jadi berbeda di 0 dengan 1. Begitu juga dengan samping si X, Y aksen dengan yang sebelah sini. Ini 1, 0, ini 1, 1. Perbedaannya di mana? Di bentuk terakhir. Ini 1, ini 0. Nah, itu maksudnya sebenarnya yang berbeda 1 bit. Nah, syarat ini juga mengakibatkan bentuknya itu urutannya seperti ini, M0, M1, M2, M3. Nah, di sini memang belum kelihatan, tapi nanti di penyajian tiga ubah kita akan melihat kalau letak ini sangat berbeda dengan yang biasanya gitu. Dia tidak berurutan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan menyajikan peta Karnaugh untuk 3 peubah. Nah, tadi syaratnya ada 2 ya, di sini juga ada 2. Namun kita akan memisalkan 3 buah peubah acak, 3 buah peubah. Di sini saya ambil X, Y, Z. Dan untuk baris pada peta Karnaugh-nya itu adalah nilai peubah X. Baris pada kolom peta Karnaugh, Jadi untuk baris itu peubah X, untuk kolom itu nilai peubah Y dan Z. Nah, jadi kita bisa menyajikannya dengan, nah ini kebetulan hanya 2 cara sebenarnya. Kita juga bisa menyatakan dalam penyajian yang ketiga, ya contoh di 2 peubah acak. Tapi contoh pada 2 peubah gitu. Di sini saya ambil 2 aja agar lebih hemat tempat gitu ya. Nah, karena kita nanti juga bakal fokus untuk penyajian yang keduanya gitu. Nah, di sini penyajian pertama ya seperti yang tadi ya, yang saya bilang. Ini kan M0, M1. Nah, lihat di sini M3. Ini M2. Jadi dia nggak berurutan. M0, M1, M2, M3 nggak seperti itu. Tapi M3 dulu, M2. Terus di bawahnya M4, M5. Nah, di sini bukan M6 tapi M7. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena yang saya bilang tadi, itu adalah syarat dari masing-masing atau yang saling bertetanggaan itu harus punya perbedaan 1 bit. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan masing-masing tetangganya itu untuk kotak pertama Z aksen dengan Z. Kotak kedua itu adalah Y aksen dengan Y. Sedangkan kotak ketiga itu perbedaannya ada pada Z aksen. Nah, ini dengan ini. Nah, jadi sekarang kalau untuk perbedaan satu literal sudah paham ya. Nah, kalau perbedaan bit gimana? Ya udah kita lihat di sini itu kan untuk baris pertama itu semuanya 0 nilainya. 0 gitu ya. Nah, perbedaannya hanya pada kolom. Di sini kolom 00, di sini kolom 01. Dari mana sih 00 itu? Nah, ingat ya, 00 itu artinya nilai kalau pada baris ini X-nya sama dengan 0. Kalau 00 itu artinya Y kita bernilai 0, Z kita bernilai 0. Atau sebenarnya bukan Y atau Z ya di sini maksudnya. Tapi ini tuh menunjukkan bahwa peubah kita itu menunjukkan kalau yang ini artinya nilai dari X aksen si 0 itu. Nah, kalau yang ini berarti Y aksen, ini Z aksen. Nah, untuk yang kedua itu berarti ini adalah Y aksen, ini adalah Z aksen. Di sini Z aja. Nah, itu ya. Nah, coba lihat nilainya. Di sini kan 0, 0, 0, 1. Nah, dia bertetangga kan, bersisian. Nah,
nolnya tetap sama, tapi si Z aksen dengan Z berbeda kan, yaitu 0 dan 01. Dan 1. Nah, itu satu buah bitnya yang berbeda. Tapi kalau misal ya, kita ubah, misal di sini itu M2. Nah, M2 berarti bitnya berapa? 1, 0 kan? Nah, artinya di sini itu 01 kemudian ke 10. Nah, di sini perbedaannya sudah 2 bit. Nah, 0, 1 berbeda, kemudian 1 dengan 0 juga berbeda. Jadi dia berbeda 2 bit. Dan itu tidak memenuhi persyaratan untuk saling bertetangga. Makanya di sini kita menggunakan M3 di setelah M1, baru M2. Jadi itu sebenarnya alasannya. Gitu ya. Nah, begitu juga untuk penyajian selanjutnya. Di penyajian untuk 4 peubah. Nah, di sini kita pakai, oke, di sini harusnya ini ya. Ini harusnya 4. Misalkan 4 peubah W, X, Y, Z. Lalu baris pertama, ada opsi baris peta Karnaugh itu kita misalkan peubahnya itu untuk nilai yang WX. Kemudian kalau untuk kolom kita misalkan untuk nilai peubah YZ. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi nilai-nilai untuk baris ini adalah WX, ubah WX. Kalau nilai pada kolom itu adalah nilai untuk si YZ. Nah, kita juga bisa lihat bahwa urutannya itu juga berbeda dengan urutan biasa. Di sini M0, M1, M3, M2, jadi M3-nya dahulu gitu ya. Di baris kedua juga begitu, M7 lebih dahulu dari M6, M15 lebih dahulu daripada M14, 11 dan lebih dahulu pada M10. Nah, ini juga kolomnya ya. Kolom 12 lebih dahulu pada 8 dan seterusnya. Nah, ini kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan, karena kita harus memenuhi syarat kalau setiap kotak yang bertetangga atau bersisian itu bitnya harus berbeda satu saja. Atau literalnya hanya berbeda satu. Seperti itu. Nah, pada pembahasan kita akan fokus pada penyajian yang kedua ya. Oke. Ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi di peta Karnaugh. Nanti kita hanya diberikan, misal kita diberikan fungsi, ya kan? Jadi peta Karnaugh itu kita dapat bentuk dari fungsi boolean atau bisa dari tabel kebenaran. Misal kita diberikan fungsi boolean yang bentuknya ya lumayan tidak sederhana gitu. Nanti dari fungsi ini kita diminta untuk menggambarkan peta Karnaugh-nya. Nah, udah pasti nanti peta Karnaugh-nya yang kita gambar dahulu adalah kotak-kotak. Nah, nanti gimana cara mengisinya? Apa yang akan kita isi nilainya gitu. Nah, ada dua cara ya. Ini sebenarnya kita bahas dulu untuk dua peubah. Jadi ini sebenarnya sama ya untuk Oke, bahas dulu deh yang untuk dua peubah. Untuk cara pertama, kotak yang menyatakan min term diisi dengan 1. Kotak yang lainnya diisi dengan 0. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat contoh. Kalau kita diberi di sini fungsinya XY ditambah X aksen Y. Ingat ya, ini fungsi dua peubah. Berarti artinya ini sudah literalnya lengkap gitu. Ini min term, ini juga min term. Nah, sekarang kita disuruh menggambarkan ya. Kita pertama kali tulis dulu atau gambar dulu bujur sangkarnya atau kotaknya segi empatnya. Karena di sini dua peubah, ingat ya, di sini dua peubah. Kita ganti dulu deh. Nah, di sini dua peubah artinya nanti kotaknya ada 4 karena 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, atau banyak sukunya kan ada 4 ya. Sehingga kotaknya ada 4. Nah, pertama kita tulis dulu di sini untuk Y, di sini untuk X. Nah, kita pakai penyajian yang kedua tadi. Berarti kita tulis nilainya dulu 01, 0, 1. Nah, lihat ya. Kita kerjakan dulu nilai-nilai dari si suku-suku atau min term dari fungsi kita. Nah, ingat kalau di sini kita fokus pada min term. Min term artinya
nilai fungsi kita yang kita maksudkan adalah 1 gitu. Nah, begitu juga dengan nilai saya ubah acaknya. Untuk X itu kita representasikan untuk nilai 1, Y juga 1, X aksen berarti 0, Y itu 1. Sehingga kita punya untuk suku pertama adalah 1, 1, 1. 1, di sini suku kedua 0, 1. Nah, kemudian kita katanya gimana? Kotak yang menyatakan minterm diisi 1. Nah, lihat di sini 1, 1. Mintermnya 1, 1. Kita cari di kotak ini yang 1, 1. Yaitu ini. Ini kan menunjukkan 1, 1 ya. Barisnya 1, kolomnya 1. Nah, kita tulis nilai 1 di dalamnya. Lalu apa lagi? Minterm 0, 1. Nah, 0, 1 artinya barisnya 0, kolomnya 1. Barisnya 0, kolomnya 1. Ya udah, kita tulis 1 juga di sini. Nah, ada lagi minterm selanjutnya? Nggak ada ya. Karena nggak ada, berarti sisa kotak kita tulis dengan nilai 0. Atau kita tulis 0. Nah, seperti ini ya, pengisian untuk peta Karnoff 2 peubah dengan fungsi yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan bagaimana kalau kita diberikan tabel kebenaran. Lalu kita disuruh untuk menyajikan peta Karnoffnya. Nah, langkah pertama pastinya kita cari dulu fungsinya gitu ya. Ingat ya, untuk mencari fungsi f(x) y, z, di sini ada 3 peubah. Kita cari dulu mintermnya. Nah, karena kita bicara SOP sebenarnya ya di sini itu karena minterm gitu. Nah, makanya kita cari yang fokus pada nilai fungsi yang benar 1. 1 suku, 2 suku, 3 suku, dan 4 suku. Berarti fungsi kita nanti ada 4 suku. Nah, suku pertama itu 0, 0, 1. Nah, ya untuk mudahnya, ya sebenarnya untuk mudahnya langsung angka aja juga boleh sih. Tapi kalau mau tuliskan fungsinya dulu juga boleh. Di sini kan 0, 0, 1. Berarti itu X aksen, Y aksen, Z. Ditambah 1, 0, 0. Berarti X, Y aksen, Z aksen. Tambah di sini 1, 0, 1. Artinya adalah 1X, Y aksen, Z. Dan yang terakhir 1, 1, 1, X, Y, Z. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu angkanya ya, 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 1, dan yang terakhir 1, 1, 1. Nah, seperti tadi kita tuliskan dulu. Wah, ini ternyata udah saya tuliskan ya. Udah, bisa aja deh. Oke, dia bilang di sini fungsi booleannya adalah ya seperti yang saya tulis tadi. Ini ya. Lalu kita akan menggambarkan atau mengisi peta Karnoffnya. Nah, kita butuh di sini angka. Nah, karena di sini kan untuk peubah Y, Z, di sebelah sini untuk peubah X. Nilainya 0, ini 1, ini 0, 0, sorry. Nah, ingat ya, tadi berbeda hanya 1 bit. Kalau di sini 0, 0 kita mulai 1, 0. Berarti ini bukan berarti ya, ini udah ketetapan 0, 1, 1, 1, dan 1, 0. Nah, oke, di sini terlihat bahwa kita akan mengisikan nilai 0 pada nilai mintermnya. Nilai 1 pada nilai mintermnya, gitu kan ya, di aturan awal. Nah, jadi di sini kalau kita lihat mintermnya itu 0, 0, 1. 0, 0, 1. Artinya apa? Kita akan mencari barisnya 0, kolomnya 0, 1. Ya udah, berarti 0, 0, 1. Nah, kita tulis angka 1 di sini. Karena dia adalah minterm. Kemudian kita lanjutkan X, Y. Nah, ini kan 1, 0, 0. Barisnya 1, kolomnya 0, 0. 1, kolomnya 0, 0 ini. Berarti kita tulis 1 di sini. Lalu setelah itu 1,
01. Nah, baris 1 kolom 01. Baris 1 kolom 01. Ya, ini dia. Sampai nanti kita ketemu yang terakhir 111. Baris 1 kolom 11. Baris 1 kolom 11. Nah, ini. Nah, jadi penyajiannya itu adalah ya seperti ini. Dengan mengisi angka 0 dan 1 pada kotak yang tepat atau kotak yang disesuaikan dengan aturan sebelumnya. Nah, jadi pada pengisian kita mentransfer fungsi menjadi pita Karnaugh gitu. Jadi bisa dari fungsi ataupun dari tabel kebenaran. Tapi kalau dari tabel kebenaran kita sebenarnya bisa langsung sih, lihat aja di sini yang 1, terus lihat angka-angkanya, ya udah tulis langsung ke peta. Tapi kalau nyamannya tulis dulu ke fungsinya, boleh juga gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan penyederhanaan pita Karnaugh-nya itu di video selanjutnya.